Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Sya'ban syahran khassan li tarqiyatil ibadah linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi anzala al-furqana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum ma ta'malun. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqomah di dalam keimanan kita, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tetap diperintahkan untuk mengokohkan ketakwaan dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang sering diabaikan karena antara diapit oleh dua bulan yang terkenal, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sebutkan yaghfulu anhan nas, banyak manusia yang melalaikan bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan yang cukup istimewa dalam Islam. Pada bulan ini Allah mewajibkan umat Islam untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Baitul Makkah Mukarramah, Baitul Haram. Pada bulan Sya'ban ini juga ada suatu yang disebut keistimewaannya. Kata Rasulullah, diangkatnya amal soleh, amalan-amalan manusia pada bulan Sya'ban ini setiap tahunnya. Kemudian pada bulan Sya'ban ada suatu malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Sebagian orang banyak menggunakannya dan menganggapnya afdal setelah keutamaan daripada Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, sejak dulu Rasulullah SAW ketika bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Ketika ditanya oleh sahabat, mengapa ya Rasulullah kalau bulan Sya'ban kemudian memperbanyak puasa? Artinya bulan selain bulan Ramadan, yang 11 bulan itu Rasulullah Senin Kamis puasa. Tetapi ketika bulan Sya'ban lebih banyak puasanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Selain bulan Ramadan yang wajib. Ketika ditanya, karena pada bulan Sya'ban inilah amalan manusia diangkat ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku menginginkan agar ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Demikian juga ada yang pekanan itu Senin dan Kamis Rasulullah selalu berpuasa karena menginginkan agar amalnya ketika diangkat dalam keadaan berpuasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu bulan Sya'ban ini perlu kita mengokohkan beberapa ibadah. Di antaranya adalah karena mukmin dikuatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan, maka perlu menguatkan, mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam ibadah.
ketika di bulan Ramadan maka sudah terbiasa menggapai puncak-puncaknya ibadah kita di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara ibadah pada bulan Sya'ban ini adalah berpuasa. Diutamakan ya selain Senin Kamis, Ayyamul Bid dan hari-hari lainnya. Kemudian pada bulan ini juga Allah menurunkan satu ayat selain fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, agar berpindah kiblatnya menuju Masjidil Haram. Juga pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan memerintahkan agar kita memperbanyak salawat. Oleh sebab itu diantaranya ibadah-ibadah yang perlu dikokohkan adalah memperbanyak salawat. Kemudian pada bulan ini juga ada yang memuliakan nisfu Sya'ban. Sebenarnya malam-malam itu perlu untuk kita muliakan dengan ibadah-ibadah. Tetapi ada sebagian yang memuliakan malam nisfu Sya'ban dengan memperkuat ibadah. Karena dikatakan bahwa nisfu Sya'ban itu Allah melihat umat manusia ini. Kemudian orang-orang yang sedang beribadah diampuni dosanya kalau meminta ampunan. Kecuali dua kelompok, yaitu manusia-manusia yang musyrik dan manusia-manusia yang memiliki permusuhan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Amalan yang lainnya yang perlu dikokohkan adalah bagaimana sholat kita. Apalagi dalam kondisi pandemi, maka sholat kita perlu kita kuatkan. Mulai dari bagaimana mudawamahnya, muhafadzahnya. Dalam Al-Quran ada 3 dalam kaitan dengan sholat itu. Pertama dah menegakkannya, aqimus sholah. Kemudian ada hafidhu ala sholawat, muhafadzahnya, menjaganya. Kemudian alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu mudawamahnya. 3 macam yang harus dikokohkan. Sebab ini adalah solusi satu bangsa yang ingin bangkit, hendaknya memperkuat sholatnya. Sehingga sholat dikatakan sebagai mi'rajul mu'min, tangga untuk menuju ke atas. Kalau umat ini sholatnya benar, sholatnya khusyuk, sholatnya betul-betul sesuai dengan aturan, rukunnya, syaratnya, sunnahnya, maka akan bangkit, maka sebagai mi'rajul mu'min. Sehingga sholat yang sebagai satu amalan yang akan dihisab pertama kali. Dan sholat ini adalah sebagai satu amalan termasuk ibadah yang paling akhir hilang. Kemudian sholat juga adalah sebagai sarana untuk menjauhi yang mungkar dan yang fahsya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lain daripada itu, doa-doa diperkuat pada bulan Sya'ban ini. Di antaranya doa yang kokoh kalau ada orang-orang yang merasa dirinya dizalimi, maka doa Nabi Muhammad, Allahumma ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Itu doa bagaimana untuk bisa bangkit daripada penindasan-penindasan. Kalau ada yang merasa tindas oleh suatu kelompok, maka dengan membaca ini seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika dilempari batu oleh orang-orang Taif, maka doanya ini kemudian Allah memberikannya solusi dengan Isra Mi'raj dan diwajibkannya sholat sebagai solusi untuk menghindari berbagai macam tekanan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang penting lagi, bagaimana menjadikan doa sebagai senjata untuk kita bersama bangkit dalam waktu yang sama. Tiap malam ketika tahajud kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat semua problematika, musibah-musibah yang menimpa kita seluruhnya mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini. Di antaranya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak membaca la ilaha illallah dan memperbanyak untuk tilawatul Quran. Khususnya nanti
sebagai persiapan mengokohkan ibadah pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita bertadarruh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertama agar dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa umat Islam seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon agar diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa meningkatkan ibadah kita, memperkokoh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana meramaikan dan memaksimalkan ibadah di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita mohon agar tetap bangsa ini seluruhnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min sa'iri buldanil muslimin 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah jalla wa akbar wa aqimus shalah.